Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, second reaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Kadang kita ni di Malaysia ni, kita tak suka terima kenyataan. Kita selalu we have this halusinasi di mana kita lebih baik daripada semua orang. Kita Brazil, kita adalah Argentina. Apabila pasukan kebangsaan kalah, kita tidak boleh terima. Kadang agak lucu juga, tapi mengejutkan sih kenapa Malaysia ada di peringkat yang ya kalau boleh dibilang di bawah Indonesia lah. Sekarang mereka ada di 131. Ya, kalau kita bicara kelompok umur pun mereka tidak terlalu berkembang. Ya, kemarin di Piala AFF U19 pun mereka kalah di final kan dari kita, U19 atau U22. Itu kan kemarin mereka kalah dari Indonesia di final. Nah, kalau di Piala Asia sama sekali mereka tidak ada taringnya, padahal mereka itu harimau. Mereka tidak turut partisipasi lah di sana. Mereka tidak lolos kualifikasi. Nah, beda dengan timnas Indonesia. Indonesia ini mulai dari kelompok umur U17, U19, senior itu bermain di Piala Asia semua. Nah, tinggal kita menunggu U23, tapi saya sih yakin U23 pasti lolos juga untuk ke kualifikasi Piala Asia itu, teman-teman. Nah, untuk Malaysia ini U17 mereka itu hanya jadi penonton. Nah, kemarin ada salah satu pelatih mereka yang bilang kalau ya passing mereka saja amburadul, passing mereka saja masih salah-salah, ya bagaimana mau masuk Piala Asia. Nah, itu menurut saya pelatih seperti itu ya harus dipecat oleh Malaysia. Kasihan nanti itu Dik Malaysia. Dik Malaysia. Woi, Toel, bisa nggak kau stop menghujat sesuatu semua yang berbau STY? Iya, saya penggemar STY. Terserah saya mau dibilang ternak STY, karena memang STY layak dan patut dihormati dan dihargai sebagai pelatih. Kau sudah menghina atas nama kritik, bilang pelatih itu tidak cocok untuk pelatih timnas. Kau sudah menghujat atas nama kritik, bilang strateginya mirip sama STY, taktiknya STYisme. Tapi jelas-jelas pelatih itu Coach Nova yang sudah membawa timnas sepak bola Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi. Kenapa memangnya kalau menggunakan taktik STY? Kenapa memangnya kalau menggunakan strategi STY? Jika memang yang ada dari STY itu positif dan bagus, itu layak dilanjutkan, itu layak dikembangkan lagi, itu layak dipertebak lagi. Kau ini bisanya menghujat sesuatu yang berbau STY, Toel. Ada apa sih dengan kau, Toel? Segitu bencinya sama STY. Ada apa sih sebenarnya? Dan kok bisa ya orang seperti Toel ini diundang terus ke acara podcast, ke TV. Jadi lebih baik mulai sekarang kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan si Toel, atau kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan dari manusia yang seperti Toel. Kebanyakan teori kalian. Lu makan tuh sepak bola menyerang, lu makan tuh filosofi, lu makan tuh penguasaan bola. Sepak bola pada akhirnya membutuhkan kemenangan, mencuri poin, mendapatkan poin 3 poin, memenangkan pertandingan. Jadi selamat kepada timnas sepak bola U17 kita, adik-adik kita yang telah lolos ke Piala Dunia. Kalian keren, kalian hebat semua. Dan respect, hormat selalu untuk Coach Nova. Lanjutkan Coach perjuanganmu. Timnas Indonesia selalu di hati. Keren sih. Cuma ya kalau ada orang-orang seperti Bung Toel, menurut saya ya kita biarkan saja lah. Karena ya ini menurut pendapat pribadi saya, mereka punya hak juga untuk bicara. Tapi jangan marah, jangan salah. Kita juga punya ya hak pendapat pribadi untuk kita sampaikan. Kalau misalkan mereka punya pendapat perlu kita kritik, ya kita kritik saja. Jadi ya biarkan saja lah mereka mau bicara seperti apa. Toh timnas tetap jalan dan timnas tetap ada di Piala Dunia U17 kan. Tanpa mereka pun timnas tetap jalan. Jadi mereka mau bicara sampai lidah mereka keluar 10 meter pun ya bodo amat, persetan. Kan begitu sebenarnya. Percaya tak percaya, ada peran Sintayong di balik keberhasilan timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia. Meski sudah tak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia, nyatanya Sintayong sedikit banyak masih berperan dalam kelolosan Garuda Muda ke Piala Dunia. Hal ini diakui sendiri oleh Nova Arianto selaku pelatih timnas U17. Coach Nova mengaku ia memakai strategi Sintayong saat berhasil mengalahkan Korea Selatan di laga pertama. Jadi meski tak secara langsung, sedikit banyak Sintayong masih memberikan magisnya untuk Indonesia. Suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, tapi itulah faktanya bahwa Coach Nova adalah anak asuh dari
Coach Sintayong. Kenapa saya bilang begitu? Karena selama Coach Sintayong menukangi timnas senior, yang menjadi asistennya itu Coach Nova Arianto. Jadi sedikit tidaknya strategi-strategi dari Coach Nova ya menggunakan strategi dari Coach STY. Walaupun banyak yang kontra, banyak yang bilang, pengamat yang bilang bahwa ya Coach Nova tidak menggunakan strateginya STY, ya bodoh amat. Tapi menurut saya sedikit tidaknya ada strategi STY, ada campur tangan STY dalam tubuh timnas U17. Ya, yang mau pendapatnya berbeda ya silahkan, silahkan. Tapi menurut saya pasti ada, sedikit tidaknya pasti ada. Posisi puncak klasmen Indonesia tak tergoyahkan. 2 kali berhasil meraih kemenangan melawan tim kuat. Indonesia kokoh di puncak klasmen dengan 6 poin. Lalu Afghanistan yang sudah 2 kali dikalahkan resmi tersingkir dari kompetisi tersebut. Meski masih menyisakan 1 laga lagi, namun tak ada yang bisa menurunkan Indonesia dari puncak klasmen. Pasalnya Indonesia sudah memenangi head to head melawan 2 tim yang berpotensi menyamai poin mereka, Korea Selatan dan Yaman. Sehingga hasil apapun melawan Afghanistan sudah tak akan berpengaruh lagi kepada Indonesia. Hal ini tentunya harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Coach Nova Arianto untuk merotasi pemainnya agar tim inti dari skuad Garuda Muda bisa beristirahat sebelum berlaga di babak 8 besar nanti. Ya, jadi pasti lawan Afghanistan, Coach Nova pasti akan kasih turun pemain-pemain cadangan lah. Pasti pemain banyak yang dirotasi nanti untuk menjaga kebugaran dari pemain-pemain inti, pasti itu. Pelatih Malaysia hina timnas Malaysia U17. Kocak, pelatih Malaysia ini menghina timnasnya sendiri. Pelatih Malaysia hina timnas Malaysia U17 setelah timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Kita kontrol bola saja belum benar. Wow, coba kita dengar. Setelah Indonesia lolos Piala Dunia U17, kita kontrol bola saja belum benar. Pelatih asal Malaysia Sulaiman Husin menghina timnasnya sendiri. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur itu mengatakan sepak bola usia muda Malaysia jalan di tempat ketika sang tetangga, timnas Indonesia U17, memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025. Sementara kita masih di sini, masih mencari turnamen Cup Ayam, apa yang bisa diikuti minggu depan. Turnamen Cup Ayam. Kenapa harus ayam sih? Lemari trofi juga belum penuh juga. Kontrol bola pemain masih naik sampai ke hidung. Belum benar. Tegas Sulaiman Husin di laman Facebooknya sambil menyertakan foto timnas Indonesia U17. Mengutip dari Okezone. Ya, mereka ini mau dari kelompok umur mau sampai senior, mereka ya kalau boleh dibilang sorry, mereka di bawahnya Indonesia untuk sekarang. Jauh sih mereka sekarang. Pelatih Yaman bilang nggak pantas kalah 4-1 dari timnas U17. Menurut Coach Samer Saleh katanya anak-anak Yaman telat panas. Terus babak kedua sempat bangkit dan hampir nyamain skor. Tapi ya balik lagi, mau bangkit sekeras apapun, kalau finishingnya masih amburadul ya bye-bye. Coach Yaman bilang performa timnya tuh sebenarnya bagus, tapi ya hasil nggak bisa bohong loh Pak. Skornya 4-1 loh. Iya, di bio gue buat match selanjutnya. Nah, gue ngerti sih pasti nyesek karena Yaman masih harus lawan Korea Selatan buat rebut tiket terakhir ke Piala Dunia U17. Meanwhile, Garuda Muda kita udah tancap gas duluan, aman di puncak klasemen, tinggal selonjoran sambil nunggu hasil match lain buat nentuin lawan di perempat final. Intinya kita sudah lolos ke balapan besar, kita lolos Piala Dunia, ya sudahlah, tinggal berjuang mati-matian di sana lah. Tinggal bagaimana kita pikir ya bagaimana kalahkan Afghanistan. Tapi ya Afghanistan hasilnya itu seperti apa, tidak ya menurunkan Indonesia lah. Tidak mencegah Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya, tidak mencegah Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Itu kan keren itu. Madam Pang bicara soal rasa sakit usai melihat timnas U17 Thailand tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Thailand U17 pun resmi pulang setelah 2 kali kalah dan 0 poin itu di 2 pertandingan itu. Sepak bola Thailand, Nual Van Lamsam atau Madam Pang bereaksi atas tersingkirnya Thailand dari Piala Asia U17. Thailand dipastikan tersingkir dari Piala Asia U17 usai menelan kekalahan kedua di fase grup saat melawan Arab Saudi. Pokoknya yang dari Asia Tenggara cuma Indonesia. Nah, kita menunggu Vietnam itu seperti apa di pertandingan terakhir mereka. Semoga mereka bisa menang supaya Asia Tenggara itu punya 2 wakil itu di 8 besar itu. Harusnya seperti itu. Cuma kalau Vietnam tidak sanggup menang ataupun tetap imbang, ya cuma Indonesia dari Asia Tenggara, satu-satunya wakil Asia Tenggara yang dari 8 besar. Gendong ASEAN. Diejek sama negara tetangga pendek. Timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia. Negara tetangga mana yang bilang kita pendek? Malaysia. Eish.
Malaysia saja tidak lolos. Mau bilang kita pendek. 2025. Enggak, kalian nggak salah dengar. Namun nggak, timnas U17 kita tuh sempat dinyirin sama media sebelah pas AFC ngerilis data tinggi badan rata-rata dari pemain U17 Piala Asia 2025. Padahal tinggi doang bukan berarti akan selalu menang, cuy. Gak pakai banyak bacot, timnas Indonesia langsung buktikan kalau Garuda Muda itu bisa terbang menuju Piala Dunia, langsung lolos di kualifikasi. Bahkan faktanya nih, timnas Indonesia jadi yang pertama di Asia Tenggara yang lolos duluan ke Piala Dunia 2025. Yang mana di Asia sendiri tuh masih baru ada 4, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Dan menariknya, Coach Nova Arianto tuh juga menjadi pelatih pertama yang berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Jadi udah bukan jalur tuan rumah tapi kualifikasi, bos. Makanya buruan ketik 1 kalau kalian bangga sama timnas Indonesia. Jadi Indonesia satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang lolos lewat jalur kualifikasi. Beda dengan tetangga yang passingnya saja masih amburadul, kontrolnya saja masih salah-salah. Beda. Timnas U17 kantongi tiket Piala Dunia. Bung Towel kemana nih? Dulu sempat nyinyir kalau Nova Arianto tidak cocok jadi pelatih timnas karena masih sintayongisme. Padahal udah jelas strategi bawaan Sintayong masih diterapkan membuat timnas U17 keren dengan performanya tadi malam. Bio gue untuk laga seru lainnya. Timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan Yaman dengan sempurna skor 4-1. Jelas ini menang telak. Ini merupakan sejarah baru yang tercipta, era keemasan timnas Indonesia. Sebelumnya timnas Indonesia mempunyai vibe yang maghrib banget, serasa tim dari negara antah berantah yang gak diakui. Ini saatnya membuka lembaran utama. Untuk Bung Towel, janganlah terlalu piknik. Nikmati saja euforia kemenangan timnas U17 semakin menyala. Ya, intinya satu, jangan terlalu pusing dengan omongannya Bung Towel. Cuma itu saja. Biarkan dia mau bicara apa, terserah dia. Sebuah perbedaan yang sangat nyata di mana timnas Belanda U17 dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia U17. Nah, ini yang mengejutkan. Timnas Indonesia U17 itu resmi lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Ini ada apa ini? Apakah level dari King Indo udah berada di atas timnas pusat, guys? Kok bisa-bisanya Belanda U17 nggak lolos? Siapa yang makin bangga mendengar kabar ini? Iya, seperti yang kita tahu, sejarah tercipta kembali malam tadi, di mana timnas Indonesia U17 back to back kembali bermain di Piala Dunia U17. Setelah di tahun 2023, timnas Indonesia U17 telah bermain di Piala Dunia U17 sebagai status tuan rumah. Dan tadi malam, timnas Indonesia U17 kembali lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar melalui jalur kualifikasi. Benar-benar membanggakan, guys. Dan tanpa kita sadari, calon lawan timnas Indonesia di Piala Dunia besok adalah Inggris, Prancis, Jerman, Brazil, sampai Italia. Tapi siapa yang setuju melihat permainan timnas Indonesia membantai Yaman semalam? Kita sangat optimis tim asuhan Coach Nova Arianto ini bisa bersaing di Piala Dunia U17 di Qatar besok. Kalau untuk bersaing, saya sih yakin bisa bersaing. Cuma yang mengejutkan, kenapa timnas pusat tidak lolos? Itu saja. Timnas U17 asuhan Coach Nova belum mampu raih juara AFF tetapi berhasil lolos Piala Dunia. Pada Juli 2024, Timnas U16 Indonesia meraih juara ketiga di Piala AFF setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 5-0. Mereka disingkirkan Australia di semifinal dengan skor 5-3 yang juga keluar sebagai juara turnamen tersebut usai mengalahkan Thailand di partai final. Kini skuad yang sebagian besar terdiri dari pemain yang sama kembali menunjukkan performa gemilang di Timnas U17 dalam ajang Piala Asia. Berkat penampilan tersebut, Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar. Yap, dari peringkat ketiga di Piala AFF hingga melangkah ke Piala Dunia. Sedangkan juara AFF U17, Australia justru terancam gagal lolos ke Piala Dunia U17 dan Thailand, sang finalis, sudah gugur terlebih dahulu. What a journey. Thank you Coach Nova dan seluruh tim. Tuntaskan perjuangan dengan hasil maksimal di sisa laga Piala Asia U17. Ya, jadi Coach Nova satu-satunya pelatih dari Indonesia yang bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Sebelumnya kita pernah ada di sana, cuma kita bermainnya itu lewat jalur tuan rumah, bukan kualifikasi, teman-teman. Nah, ini yang menarik. Coach Nova awalnya mungkin diragukan oleh orang-orang ya. Bisa tidak dia bawa timnas ini sampai ke Piala Dunia atau setidaknya bersainglah di level Asia. Tapi ya, keraguan banyak orang itu dijawab oleh Coach Nova dengan 2 kali menang beruntun. Kita mengalahkan raksasa Asia Korea Selatan, kita mengalahkan Yaman 4-1, itu kan luar biasa. Nah, di sini ya dia membuktikan kelasnya bahwa dia untuk Asia itu luar biasa. Dan sekali lagi tidak hanya Asia, tapi dia bawa timnas ini lebih jauh lagi ke
Piala Dunia. Dan kita lihat nanti seperti apa kiprah U17 di Piala Dunia U17. Kalau permainannya seperti ini dan dikembangkan lagi, saya pikir mereka akan bicara banyak di sana. Dan tidak menutup kemungkinan bisa saja kita jadi juara Piala Asia. Kalau permainannya konsisten kemudian dikembangkan lagi. Apa yang perlu dievaluasi ya dievaluasi. Saya pikir ya kita bisa saja bersaing di sana. Kenapa tidak? Kita harus optimis. Kan seperti itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan yang terpenting jangan lupa subscribe. Thank you.